Perkenalkan, nama saya Jafran Kargis dari Prodi Teknik Mesin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang termodinamika yang diampu oleh dosen Bapak Jimmy Charles Kewas, STMT. Termodinamika kimia adalah termodinamika yang berfokus pada interaksi energi dan materi dalam reaksi kimia. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip termodinamika dalam memahami dan menggambarkan reaksi kimia, serta mengukur dan memprediksi apakah suatu reaksi kimia akan menjadi secara spontan atau memerlukan input energi. Termodinamika terdiri dari sistem, lingkungan atau surroundings, dan pembatas yang membatasi sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian dari dunia fisik yang dianalisis. Ini bisa berupa cairan dalam sebuah tabung, gas di dalam sebuah balon, atau mesin yang sedang beroperasi. Sistem adalah fokus dari studi termodinamika. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar sistem yang tidak termasuk dalam sistem. Lingkungan bisa mempengaruhi sistem melalui pertukaran panas, kerja, atau materi. Lingkungan juga dianggap sebagai tempat di mana sistem berada dan di mana semua pengamatan dilakukan. Yang ketiga adalah batas. Batas adalah pembatas yang memisahkan sistem dari lingkungan. Batas bisa bersifat nyata seperti bidang fisik atau hipotesis seperti garis imajiner. Batas menentukan apa yang termasuk dalam sistem dan apa yang berada di lingkungan. Pertukaran energi, panas atau materi antara sistem dan lingkungan terjadi melalui batas. Sistem terdiri dari 3. Yang pertama, sistem terbuka, sistem yang dapat bertukar energi dan materi dengan lingkungan sekitarnya. Sistem tertutup adalah sistem yang dapat bertukar energi, tetapi tidak materi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak bertukar energi atau materi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, sifat-sifat sistem atau sistem properties. Yang pertama adalah tekanan. Tekanan adalah gaya per unit area yang diberikan oleh gas atau cairan dalam sistem. Kedua, volume. Volume adalah ruang fisik yang ditempati oleh sistem. Dalam termodinamika, volume biasanya diukur dengan meter kubik untuk sistem besar dan dalam liter L atau sentimeter kubik untuk sistem kecil. Yang ketiga, suhu atau temperatur. Suhu adalah ukuran rata-rata energi kinetik partikel-partikel dalam sistem. Satuan suhu umumnya digunakan dalam Kelvin atau derajat Celcius. Energi internal atau internal energi. Energi internal adalah total energi kinetik dan potensial dari partikel-partikel dalam sistem. Ini mencakup energi transisional, rotasional, dan vibrasional partikel-partikel tersebut. Yang kelima adalah entropi. Entropi adalah ukuran ketidakaturan atau kekacauan dalam sistem. Entropi meningkat seiring dengan meningkatnya keragaman dan tidak teraturnya partikel-partikel dalam sistem. Yang keenam, kapasitas panas atau heat capacity. Kapasitas panas adalah jumlah panas yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sistem sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kapasitas panas dapat dinyatakan sebagai kapasitas panas spesifik persatuan massa atau total kapasitas panas sistem. Yang ketujuh, densitas atau density. Densitas adalah massa per unit volume dari sistem. Dalam termodinamika, densitas seringkali dinyatakan dalam kilogram per meter kubik. Yang ke-8 adalah viskositas atau viscosity. Viskositas adalah ukuran ketahanan suatu cairan terhadap aliran. Semakin tinggi viskositas, semakin lambat cairan tersebut mengalir.
Selanjutnya adalah sifat ekstensi dan intensif. Ekstensif adalah sifat sistem yang bergantung pada ukuran sistem atau jumlah materi dalam sistem tersebut. Berikut adalah contoh. Massa sistem adalah sifat ekstensif karena nilai tergantung pada jumlah materi dalam sistem. Dan selanjutnya adalah volume. Volume adalah sifat ekstensif karena nilainya berkaitan dengan ukuran sistem. Energi adalah sifat ekstensif karena nilainya tergantung pada jumlah partikel dalam sistem. Entropi juga termasuk dalam sifat ekstensif yang menggambarkan ketidakaturan sistem. Yang kedua, intensif. Sifat intensif adalah sifat sistem yang tidak bergantung pada ukuran sistem atau jumlah materi dalam sistem tersebut. Nilai intensif tetap konstan terlepas dari seberapa besar atau kecilnya sistemnya. Contoh, tekanan atau pressure. Tekanan dalam sistem adalah sifat intensif karena tidak tergantung pada jumlah gas dalam sistem. Yang kedua adalah suhu, yang termasuk dalam sifat intensif yang merujuk pada keadaan rata-rata partikel dalam sistem. Yang ketiga adalah kepadatan atau density. Kepadatan suatu benda adalah sifat intensif karena nilainya tidak tergantung pada jumlah bahan dalam benda tersebut. Selanjutnya adalah keadaan dan keseimbangan atau state and equilibrium. Keadaan suatu sistem termodinamika didefinisikan oleh nilai-nilai semua propertinya. Pada suatu waktu tertentu, ini mencakup variabel-variabel seperti suhu, tekanan, volume, dan jumlah materi dalam sistem. Keadaan suatu sistem menggambarkan kondisi spesifik sistem pada waktu tertentu. Untuk sistem termodinamika yang mencakup gas, cairan, atau padatan, keadaan dapat dijelaskan oleh nilai-nilai propertinya pada suatu titik dalam diagram tekanan, volume, atau tekanan suhu. Yang kedua, keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan dalam termodinamika merujuk pada keadaan di mana suatu sistem tidak mengalami perubahan terlihat dalam pengamatan makroskopinya. Ini berarti bahwa sistem tersebut berada dalam kondisi stabil di mana propertinya tidak berubah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya adalah jenis-jenis keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan termal. Terjadi ketika dua sistem atau lebih berada pada suhu yang sama. Dalam keseimbangan termal, tidak ada aliran panas bersih antara sistem-sistem tersebut. Yang kedua adalah mekanikal. Keseimbangan mekanik terjadi ketika dua sistem atau lebih berada pada tekanan yang sama. Dalam keseimbangan mekanik, tidak ada perubahan volume atau tekanan di antara sistem-sistem tersebut. Yang ketiga, chemical. Keseimbangan kimia terjadi ketika laju reaksi ke depan sama dengan laju reaksi ke belakang dalam suatu reaksi kimia. Dalam keseimbangan kimia, tidak ada perubahan dalam konsentrasi relatif dari reaktan dan produk. Yang ketiga ada phase. Phase atau fase adalah keseimbangan yang terjadi ketika dua atau lebih fase seperti padat, cair, atau gas dari suatu zat atau campuran zat berada dalam keseimbangan di mana tidak ada perubahan jumlah relatif dari setiap fase. Selanjutnya adalah phase and process. Phase atau jalur merujuk pada serangkaian keadaan antara dua keadaan termodinamika yang berbeda dalam sistem. Ini menggambarkan bagaimana sistem mencapai keadaan akhirnya dari keadaan awalnya. Jalur ini bisa sangat bervariasi tergantung pada bagaimana energi, panas, dan kerja ditransfer ke
dari sistem. Proses adalah perubahan yang terjadi dalam selanjutnya. Proses adalah perubahan yang terjadi dalam sistem termodinamika saat sistem bergerak dari satu keadaan termodinamika ke keadaan termodinamika lainnya. Proses ini dapat mengacu pada perubahan suhu, tekanan, volume, atau energi dan sistem. Proses reversible. Proses reversible adalah suatu proses termodinamika di mana sistem dapat bergerak maju dan mundur antara dua keadaan termodinamika tanpa meninggalkan jejak atau perubahan neto pada sistem atau lingkungannya. Berikut adalah karakteristiknya. Yang pertama, keseimbangan. Sistem selalu berada dalam keseimbangan termal dengan lingkungannya selama proses berlangsung. Kedua, proses infinitesimal. Perubahan variabel termodinamika seperti tekanan, volume, dan suhu terjadi secara infinitesimal dan kontinu selama proses. Yang ketiga, tidak ada kerugian energi. Tidak ada kerugian energi dalam bentuk panas atau energi lainnya selama proses berlangsung. Contoh, proses reversible dalam dunia nyata sangat sulit dicapai. Sebagai contoh, teoritis penempatan atau ekspansi sangat lambat, gas ideal, di mana tekanan dan volume berubah secara sangat perlahan, dapat dianggap sebagai proses reversible. Yang kedua, irreversible. Definisi proses irreversible adalah suatu proses termodinamika di mana sistem mengalami perubahan keadaan tanpa kembali ke keadaan awalnya dengan cara alami atau tanpa meninggalkan jejak atau perubahan pada lingkungan sekitarnya. Karakteristiknya, yang pertama, tidak ada keseimbangan penuh. Sistem mungkin tidak berada dalam keseimbangan penuh dengan lingkungannya selama proses berlangsung. Selanjutnya adalah kerugian energi. Terjadi kerugian energi dalam bentuk panas atau bentuk energi lainnya selama proses berlangsung. Selanjutnya adalah perubahan mendadak atau cepat. Perubahan variabel termodinamika bisa terjadi mendadak atau cepat tanpa memungkinkan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contoh, banyak proses dalam kehidupan sehari-hari adalah proses irreversible, sebagai contoh pembakaran bahan bakar dalam mesin. Pembakaran dalam adalah contoh proses irreversible karena energi panas dihasilkan dan tidak dapat sepenuhnya dikembalikan ke bentuk energi lainnya. Quasi-statik. Quasi-statik termodinamika mengacu pada suatu kondisi di mana proses termodinamika berlangsung dengan sangat lambat, sehingga sistem dapat dianggap berada dalam keadaan quasi-statik atau mendekati keadaan keseimbangan. Dalam konteks ini, suatu sistem termodinamika dianggap berada dalam keadaan quasi-statik jika perubahan yang terjadi pada sistem terjadi sangat perlahan dibandingkan dengan waktu relaksasi sistem tersebut. Ketika suatu proses termodinamika berlangsung quasi-statik, sistem tersebut memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Oleh karena itu, variabel-variabel termodinamika seperti tekanan atau pressure, volume, dan suhu atau temperatur dapat dianggap memiliki nilai tertentu pada setiap titik dalam proses tersebut. Dalam hal ini, hukum-hukum termodinamika seperti hukum pertama termodinamika, hukum kekekalan energi, dan hukum kedua termodinamika yaitu hukum entropi masih berlaku dalam konteks perubahan yang sangat lambat. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.